Halo, selamat datang para pejuang CPNS khususnya untuk CPNS guru SD Mapel IPS. Kembali lagi bersama saya Uni di channel saya Uni Kreatif. Teman-teman mohon dukungannya untuk subscribe dan like untuk membantu saya membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sehingga saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Baik, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang soal SKP Guru SD mata pelajaran IPS Part 1. Nah, baik langsung saja dengan soalnya ya teman-teman. Soal nomor 1. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang E, sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Nah, ini kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Jadi jawabannya adalah A, yaitu fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. Berikut penjelasannya. Dalam pendekatan inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen, sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Sintak pembelajaran inquiry yaitu 1. Penyajian masalah, 2. Verifikasi data, 3. Melakukan eksperimen, 4. Merumuskan penjelasan, 5. Melakukan analisis data. Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar peserta didik dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Di samping itu, tugas penting lainnya mengarahkan dan memotivasi peserta didik agar tidak putus asa dan terus semangat untuk belajar mengeksplor alam dan lingkungannya. Dalam konteks di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah A, karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik di dalam lingkungan tersebut. Jadi, teman-teman bisa pause dulu ya untuk mau mencatat penjelasan tentang pendekatan inquiry ini. Baik, langsung saja soal nomor 2.
Ibu Lina adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Makmur 1. Pada pembelajarannya, di kelas Ibu Lina memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Lina membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan kelompok 2 adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok 3 adalah kelompok penilai. Nah, dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Lina telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep. B. Bertukar pasangan. C. Menyatukan gagasan atau ide. D. Merumuskan jawaban. E. Mencari pasangan. Jadi kira-kira model pembelajaran yang berisi tentang kartu-kartu jawaban dan pertanyaan itu apa, teman-teman? Jadi jawabannya adalah E, yaitu mencari pasangan atau make a match. Berikut penjelasannya. Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan adalah pembelajaran menggunakan kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu yang berisi soal dan kartu yang lainnya berisi jawaban dari soal-soal tersebut. Nah, langkah-langkah model pembelajaran make a match atau mencari pasangan adalah sebagai berikut. 1. Atau A. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. 1 kartu soal dan 1 kartu lainnya berisi jawaban. B. Setiap siswa mendapatkan 1 buah kartu. Setiap siswa memikirkan jawaban atau soal kartu yang dipegang dan untuk mencari pasangan dari kartu tersebut. C. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. D. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan diberi poin. Yang terakhir, setelah 1 babak, kartu dikocok lagi agar setiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Model make a match berkontribusi membantu siswa dalam memahami materi melalui permainan, mencari kartu jawaban dan pertanyaan. Di samping memberi kesan yang menyenangkan, model pembelajaran tersebut membantu meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam menemukan dan memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Baik, soal selanjutnya. Soal nomor 3. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas. B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. C. Menggunakan media film dokumenter sejarah. D. Membuat replika peninggalan sejarah. E. Menonton film kolosal di bioskop. Nah, jadi guru ingin menjelaskan tentang materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha ini secara langsung. Itu caranya seperti apa? Jadi jawabannya adalah B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Berikut penjelasannya. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan baik itu artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film, dokumenter, membuat replika tidak bisa digunakan sebagai pembelajaran langsung. Baik, soal selanjutnya. Soal nomor 4. Jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim
di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah titik-titik. A. Peta benda-benda langit. B. Google Map berbasis Android. C. Peta tematik berbasis Android. D. Peta buta berbasis multimedia. E. Animasi tentang revolusi bumi. Ingat, di sini media pembelajaran yang berbasis IT, yaitu jawabannya adalah C. Peta tematik berbasis Android, ya. Berbasis Android itu IT. Berikut penjelasannya. Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android yang tersedia. Dia berupa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik. Peta benda-benda langit dan Google Map belum ada dalam Android. Demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi. Apalagi peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya itu. Soal selanjutnya. Soal nomor 5. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. B. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date. C. Menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. D. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan, fakta, dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. E. Menyajikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern dan dinamis sehingga peserta didik tanggap terhadap perubahan dan modernisasi. Nah, kira-kira arti dari pengetahuan atau pembelajaran yang kontekstual itu apa? Ya, jadi jawabannya adalah A, yaitu menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. Ya, berikut penjelasannya. Pembelajaran IPS yang kontekstual yaitu pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep, serta fenomena sosial dan budaya yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Dalam merancang pembelajaran, semestinya guru memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang kontekstual itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kehidupan nyata peserta didik agar tujuannya membelajarkan pada peserta didik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam dunia nyata peserta didik. Itu saja teman-teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 2 masih tentang soal SKB Guru SD mata pelajaran IPS. Ya teman-teman, terus ikuti channel saya. Terima kasih.